Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Abel Pranaja Lubis dari program studi kehutanan mata kuliah Lab Biologi Dasar pada hari Senin jam 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya pada tumbuhan Magnoliopsida dan tumbuhan Liliopsida. Sebelum masuk ke hasil pengamatan, saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan Magnoliopsida dan tumbuhan Liliopsida. Yang pertama yaitu tumbuhan Magnoliopsida. Magnoliopsida adalah nama ilmiah yang digunakan untuk menggantikan nama ilmiah yang digunakan pada sistem klasifikasi yang lebih lama, yaitu kelas Cotyledonae atau tumbuhan berdaun lembaga 2 atau tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan berbiji keping 2. Magnoliopsida juga sering disebut sebagai kelompok tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri sepasang daun lembaga atau daun kotiledon yang terbentuk pada tahap proses pembentukan bakal biji pada suatu tumbuhan. Oleh karena itu, klasifikasi Magnoliopsida memiliki biji yang terbelah menjadi dua bagian. Ciri-ciri Magnoliopsida yaitu kepingan biji berkeping 2, daun bentuknya menjari atau menyirip, memiliki kambium, memiliki 4 atau 5 kelipatan kelopak bunga, sistem akarnya akar tunggang dan batangnya batang berkayu. Yang kedua yaitu tumbuhan Liliopsida. Liliopsida ialah nama botani yang diberikan oleh Scopoli untuk sebuah kelas pada tahun 1760 silam. Nama ini dibentuk dengan menggantikan akhiran Akeae dalam nama Liliaceae dengan akhiran opsida menjadi Liliopsida. Kelompok tumbuhan Liliopsida mempunyai akar serabut dan tulang daunnya sejajar atau melengkung. Batangnya tidak berkambium, tidak bercabang-cabang tetapi berruas-ruas. Bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Semua Liliopsida merupakan monokotil yang memiliki biji berkeping 1. Beberapa jenis mempunyai habitus pohon, namun kebanyakan berupa herba semusim atau tahunan. Batangnya bercabang sedikit atau tidak sama sekali. Daunnya memiliki pelepah pada pangkalnya, kebanyakan berupa daun tunggal dengan tulang daun yang sejajar dan melengkung. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya. Pada tumbuhan Magnoliopsida, saya menggunakan tumbuhan sirsa sebagai bahan pengamatan saya. Berdasarkan hasil pengamatan, Annona muricata L atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan sirsa merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam habitus pohon, memiliki periodisitas perennial atau tumbuhan yang dapat hidup menahun. Akar dari sirsa ini merupakan akar tunggang. Yang dimaksud akar tunggang di sini adalah antara akar utama dan akar-akar cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Berdasarkan dari hasil penelitian, sifat pada percabangan batang tumbuhan ini termasuk ke dalam monopodial, yaitu percabangannya tampak jelas atau antara batang utama dan cabang-cabangnya dapat dibedakan dengan jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan mempunyai bentuk batang yang bulat serta pada permukaan batangnya kasar. Daun pada sirsa mempunyai tata letak berseling. Daun ini termasuk ke dalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan pelepah. Daunnya terbentuk memanjang dan mempunyai pangkal yang tumpul. Pada bagian ujungnya meruncing, tapi daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya licin dan mengkilap, warna daunnya hijau. Bunga sirsa merupakan bunga yang lengkap, serta termasuk ke dalam sifat buah sejati tunggal. Selanjutnya pada pengamatan tumbuhan Liliopsida, saya menggunakan tumbuhan kuping gajah sebagai bahan pengamatan. Kuping gajah atau Anthurium crystallinum termasuk ke dalam famili Araceae yang memiliki rimpang yang memanjang atau seperti umbi, kadang-kadang memanjat, jarang dengan batang berkayu. Daun biasanya tidak banyak, kadang-kadang baru terbentuk setelah keluarnya bunga. Kebanyakan tersusun sebagai roset akar atau tersebar pada batang atau bersilang dalam 2 baris. Kuping gajah masih berkerabat dengan sejumlah tanaman hias populer semacam aglonema, philodendron, keladi hias, dan alocasia. Tanaman ini termasuk jenis tanaman evergreen atau tidak mengenal masa dormansi. Di alam, biasanya tanaman ini hidup secara epifit dengan menempel di batang pohon. Dapat juga hidup secara terestrial di dasar hutan. Dari hasil pengamatan, kuping gajah memiliki habitus berupa herba yang banyak mengandung air dan berwarna hijau, dengan batang yang lunak tidak berkayu, atau hanya sedikit sekali yang mengandung jaringan kayu, dan memiliki pola percabangan batang monopodial, di mana kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati dengan penampang bulat. Kuping gajah memiliki macam daun tunggal atau disebut dengan folium simplex, yaitu terdiri dari satu helai daun tanpa adanya persendian pada dasarnya. Dengan warna daun hijau, duduk daunnya berupa roset batang karena daun langsung menempel pada batang, dan letak daunnya
Yang satu meliputi dasar dari daun berikutnya. Kuping gajah memiliki daun dengan bentuk daun seperti jantung. Pertulangan daunnya menyirip, tepi daun bergelombang, ujung daunnya runcing, dan pangkal daunnya berbentuk seperti jantung atau seperti segitiga yang dasarnya membulat. Bunga pada kuping gajah termasuk bunga majemuk kecil. Dalam jumlah yang besar, tersusun sebagai bulir atau tongkol yang mempunyai seludang. Sering berbau tidak sedap. Bunga berkelamin tunggal. Bunga yang berkelamin tunggal pada tongkolnya teratur sedemikian rupa sehingga bunga jantan terdapat di bagian atas tongkol dan bunga jantan betina di bagian bawahnya. Bunga yang berkelamin tunggal mempunyai perhiasan bunga yang terdiri dari 4-6 segmen atau berletakan dengan membentuk badan seperti piala. Bunga yang berkelamin tunggal tanpa hiasan bunga, benang sarinya 2-4-8. Berhadapan dengan segmen-segmen hiasan bunga, kelopak bunganya halus, kepala sari kuning membuka dengan celah atau liana, bebas atau bersatu menjadi satu massa. Pada bunga betina sering terdapat benang sari yang mandul. Distribusi seksnya berupa monocoeus karena bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu individu. Perkembangbiakannya secara vegetatif dengan potongan batang dan generatif dengan biji. Kuping gajah berkhasiat sebagai obat bengkak pada tenggorokan atau mulut. Sekian penjelasan dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.